Selamat pagi Bapak Ibu rombongan semua yang berbahagia saya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu ya. Sudah semua sarapan pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang belum? Kemana guys? Tanah Lot guys. Baik. Jadi halo guys, info chip masih singa 2 ayu-ayu pojok ganti baterai healing ya. Kenapa kok healing? Karena cuma di Bali pantai Tanah Lot ini memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan pantai-pantai yang lain yang ada di Bali. Kelebihannya apa? Tanah Lot sendiri yang memiliki sumber air tawar di tengah air laut. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu. ini gak pasang ya nak? Ya kan? Yang sudah pernah ke sana pasti tahu. Cuma untuk Bali. Mau dia lebih pasang enggak. Jodoh-jodohnya gimana? Kalau jodoh kita bisa ketemu sumber airnya. Kalau enggak jodoh kita enggak bisa. Karena apa? Air pasang. Kecuali Bapak Ibu pengen basah-basahan ke sana kena air laut bisa. Itu pun belum tentu bisa nyentuh airnya. Karena apa? Ketutup air laut. Nah yang unik di Tanah Lot, kenapa dibilang sumber air tawar di tengah air laut? Karena ketika air laut itu surut, air yang ada itu tidak lagi rasanya payau, tapi memang betul-betul tawar. Nah ini yang menjadi catatan untuk semua orang di Bali, Jadi itu Bapak Ibu rombongan semua yang membuat Tanah Lot itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Nah banyak juga orang luar Bali datang ke Tanah Lot untuk sekedar cuci muka, cuci tangan di sumber air tawar. Bisa banget kalau situasi memungkinkan pas air laut surut. Tapi ketika air laut pasang kita nggak diizinkan. Foto saja di pinggir tebing tidak diizinkan kita oleh petugas. Karena pantai Tanah Lot ini bukan pantai yang berpasir landai, tapi bukan anunya landasannya itu bukan pasir ya. Kayak karang batu padas itu agak licin kadang-kadang. Mohon hati-hati nanti khususnya yang bawa anak kecil ya, waspada selalu. Bisa kita tetap dampingi Bapak Ibu rombongan semua di Tanah Lot. Kita tetap giring dampingi dari jalan parkir sampai ke objek foto. Selesai itu selfie masing-masing boleh kembali ke parkiran. Mungkin kita alokasikan waktu 1,5 jam di Tanah Lot ya. Dengan harapan apa? Kebersamaan ini tetap berbarengan naik turun di bus menuju tempat makan, tidak terlalu sore makan siang. Setuju ya? Nah, manfaatkan waktu di Tanah Lot seefektif mungkin ya. Informasi di laut atau tanah yang berada di tengah laut. Ada juga sumber menyebutkan itu tanah alot, tanah yang alot itu keras, tanah yang keras berada di tengah di laut. Ada juga yang menyebutkan itu tanah Klot itu selatan. Memang itu laut selatan ya, tempatnya Tanah Lot. Jadi apapun itu versinya, tetap acuan orang Bali adalah itu ada kronologi mitologi masyarakat Bali, ada kronologi sejarahnya terkait dengan keberadaan Pura Tanah Lot itu. Nah kami di Bali ketika melihat Pura Tanah Lot, kami tidak berani memandang sebelah mata terkait dengan Tanah Lot itu. Satu, keberadaan Tanah Lot itu mengingatkan kami selaku orang Bali ini selalu mengingat bahwa 3 ajaran besar yang ada di Bali saat ini itu punya andil terkait dengan keberadaan Tanah Lot ya. Apakah 3 itu? Pertama, ada agama Hindu. Kedua, Buddha. Ketiga apa kira-kira? Islam, benar banget ya. Jadi 3 agama besar ini tidak bisa kita lupakan kalau berbicara Tanah Lot dan beberapa tempat-tempat lain yang ada di Bali. Kenapa bisa demikian?
Karena satu orang yang membuat tempat itu ada, itu sempat mengajarkan 3 ajaran besar ini di Bali. Unik kan? Artinya apa? Kami orang Bali diajarkan untuk janganlah menutup diri, bukalah diri, belajarlah apa yang bisa kita pelajari. Makanya saya pun kadang-kadang mau buka, ya mohon maaf tidak ada maksud aneh-aneh ya, kembali ingin tahu dan juga sharing saat bersama, membuka Alkitab, membuka Al-Quran yang sudah diterjemahkan, karena kamu ingin membaca, ingin tahu. Satu orang sempat mengajarkan 3 ajaran besar, Hindu, Buddha, Islam. Kok bisa? Ya itulah yang tercatat dalam mitologi masyarakat Bali. Satu orang memiliki 5 sebutan nama di Bali. Jadi satu orang ini, kalau kami menyebutnya Sang Maha Suci, ini memiliki 5 sebutan nama di Bali. Ya. Datang pertama namanya Dangyang Niraka. Dangyang, kalau sudah ada bahasa Dang berarti aliran ke Buddha. Ya. Terus berikutnya memiliki julukan atau sebutan nama Dangyang Dwi Jendra, karena yang diajarkan ajaran Siwa. Siwa itu Hindu yang sekarang, Siwa Siddhartha alirannya. Ya. Terus berikutnya mendatangi Bali, menyasar Bali Timur dan Lombok. Beliau disebut dengan sebutan nama Tuan Semeru karena berasal dari kaki Gunung Semeru, tepatnya di Kerajaan Blambangan. Yang diajarkan apa? Ajaran Islam. Ya. Berikutnya mendatangi Sumbawa. Beliau disambut di sana dengan Pangeran Sangupati. Jiwanya muda tapi penampilannya sudah sepuh atau tua. Balik dari sana menyeberangi Lombok dan ke Padang Bayi Karangasem, karena beliau dilihat berjalan di atas air laut. Beliau dilulukan dengan sebutan orang yang sangat sakti baru datang. Kalau di Bali disebut Bedanda Sakti Bora. Hanya 5 sebutan nama. Dan beliau moksah di ujung batu kaki Pulau Bali. Kami menyebutnya Ulung Watu. Itu ujung batu itu ya, batu di ujung batu. Beliau di sana meninggal dengan tanpa meninggalkan jasad. Yang tertinggal apa? Surban beliau, jubah beliau tertinggal di sana. Makanya itu satu-satunya kapan Bapak Ibu berwisata ke Uluwatu sempatkanlah melihat gapura yang paling berbeda dengan gapura-gapura yang ada di Bali. Itu hanya ada satu yang sama gapura itu di Sendang Dhuwur, Jawa Timur. Ya. Terus satu-satunya bangunan pura yang ada di Bali, tempat sembahyang umat Hindu yang ada di Bali, yang ada makamnya di situ, karena ada kicingnya di atas sebagai simbolis bahwa beliau Sang Maha Suci moksah di sana. Itu kaitannya dengan Tanah Lot, karena beliau saat berada di Tanah Lot, ya, Tanah Lot itu belum namanya Tanah Lot, masih namanya Desa Braban, yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang bergelar Pendesa Sakti Braban. Ada saktinya, ini orang hebat berarti. Nah, saat Sang Maha Suci datang ke sana mengajarkan ajaran Siwa Buddha, beliau mendapat penolakan karena masyarakat begitu antusias, masyarakat begitu mendampingi dengan setia Sang Maha Suci ini mengajarkan ajaran suci. Nah, Pendesa Sakti Braban ini merasa tersaingi, jadi ingin adu kanuragan, ingin adu kesaktian. Akhirnya apa yang terjadi? Sang Maha Suci tidak mau meladeni. Sang Maha Suci justru dengan kekuatan batin yang beliau miliki, beliau memisahkan daratan itu ke tengah laut. Itulah semenjak itu ada nama tanah di laut atau tanah Lot. Jadi semua murid-muridnya diajak di sana untuk menyelamatkan murid. Dan sampai sekarang di bangunan tanah Lot itu cuman kita nggak bisa naik. Itu masih ada lempengan batu tempat beliau tidur, terus piring-piring batu masih ada di sana. Karena itu kejadiannya di tahun 1500 atau abad ke-15. Ya. Jadi itu yang terjadi di sana. Nah, semenjak itulah tempat itu diberi julukan atau diberi nama Tanah Lot atau tanah yang berada di laut atau tanah yang alot, tanah yang keras. Walaupun pada kenyataannya tempat ini mendapat beberapa kali direnovasi, diservis, namun tidak meninggalkan bentuk asli. Ya. Mungkin kalau itu tidak dilapisi semen India, mungkin sudah harmless ya, kehantam ombak laut selatan. Ya.
Jadi karena terlapis itu minimal masih ada titik aman, masih ada titik nyaman untuk bangunan tanah laut yang ada. Jadi kita berwisata ke sana masih bisa melihat nanti, oh ini tanah laut. Nah, wisatawan yang datang ke sana